Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk materi yang baru. Namun sebelum kita masuk materi baru, marilah kita berdoa dahulu, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan pada siang hari ini untuk belajar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke anak-anak, langsung kita mulai ya. Kalau kemarin saya sudah memaparkan tentang nilai suatu barang, hari ini pada materi aritmatika sosial saya akan memaparkan tentang harga penjualan, kemudian pembelian, untung dan rugi. Nah, misalkan saya ke toko mau membeli sebuah baju dan dalam baju itu dibanderol dengan harga 50.000. Maka harga yang ditetapkan oleh penjual di sini yang tertera tulisan 50.000 inilah yang dinamakan dengan harga jual. Dan ketika saya membelinya sesuai dengan harga ini, maka inilah yang dinamakan dengan harga beli. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kalian nanti bisa catat ya, harga yang ditetapkan penjual atas barang dagangannya itu namanya harga jual. Sedangkan harga pembelian atau harga beli itu adalah harga yang dikeluarkan pada saat membeli barang, itu namanya harga beli atau harga pembelian. Nah nanti dalam materi ini untuk harga penjualan saya nanti menggunakan istilah HJ, harga jual. Kalau untuk harga pembelian atau harga beli saya menggunakan istilah HB, harga beli gitu ya. Nah lanjut, untung. Nah untung itu terjadi ketika apa? Untung itu merupakan misalkan ya gini, saya membeli sebuah baju harganya kan 50.000, kemudian saya menjual kembali dengan harga 51.000. Maka kira-kira kondisi saya ini akan mengalami apa? Tentu kalian nggak akan asing kan dengan istilah untung sama rugi. Apa kira-kira? Mengalami untung atau rugi? Tentu saja ketika kita beli harga baju 50.000, kita menjualnya dengan harga 51.000, berarti kita mengalami keuntungan. Nah, berarti untung itu merupakan apa? Kondisi ketika harga beli lebih kecil dari harga jual, ya kan? Kondisi ketika harga beli lebih kecil dari harga jual, atau kondisi ketika harga jual lebih besar dari harga beli, sama saja ya. Sehingga untuk mencari untung kita bisa memperolehnya dari harga jual kita kurangi dengan harga beli. Ketika kita menjualnya 51.000, kita kurangi dengan harga beli kita awal 50.000, maka keuntungan kita adalah 1.000 rupiah. Itu namanya untung. Sehingga ini merupakan rumus untung gitu ya. Kalau untung dalam materi ini saya selalu mengistilahkan dengan simbol U besar. Kemudian apa itu rugi? Nah, misalkan awalnya saya beli bajunya 50.000, kemudian saya menjualnya dengan harga 48.000. Kira-kira saya akan mengalami apa? Tentu kita akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena apa yang kita jual itu lebih murah dari apa yang kita beli, sehingga rugi itu merupakan kondisi ketika harga beli lebih besar dari harga jual, ya kan? Kondisi ketika harga beli lebih besar dari harga jual, sehingga untuk mencari ruginya itu adalah harga beli kita kurangi dengan harga jual. Ini cara mencari rugi. Nah, nanti juga kita akan belajar tentang persentase untung atau persen untung, yang mana kita bisa mencari persen untung itu dari keuntungan kita itu dibagi dengan harga belinya dikalikan dengan 100%. Ini cara mencari persen untung. Kemudian untuk mencari persen rugi itu adalah kerugian kita berapa, kita bagikan dengan harga beli barang kita yang awal itu berapa, kita kalikan 100%. Dari sini kita akan memperoleh persentase rugi.
Oke, sampai sini paham ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk ke contoh soal berikut ini. Oke, masuk ke contoh soal yang pertama. Dito membeli sepatu seharga 250.000, kemudian dia ingin menjual sepatu tersebut kepada sepupunya seharga 200.000. Pertanyaannya, apakah Dito mengalami kerugian atau keuntungan? Jika iya, mengalami kerugian atau keuntungan, maka berapakah besar keuntungan atau kerugian yang dialami Dito? Dan bagaimana agar Dito tidak rugi jika ia mengalami kerugian? Nah, kita jawab satu persatu ya. Nah, dari soal ini diketahui apa sih? Berarti kita punya harga belinya adalah 250.000. Kemudian ia menjual seharga 200.000, berarti harga jual. Oke. Nah, kira-kira mengalami apa? Berarti di sini harga beli itu kondisinya lebih besar dari harga jual. Ketika kita membeli barang kemudian kita jual itu lebih murah dari apa yang kita beli, tentu kita akan mengalami, ya betul, kerugian, mengalami rugi. Sehingga di sini ditanyakan nih, apakah Dito mengalami kerugian atau keuntungan? Ya, dia mengalami rugi ya. Kemudian jika ia mengalami kerugian, berapa besar kerugiannya? Sehingga untuk mencari besar kerugiannya itu adalah harga beli kita kurangi dengan harga jual. Nah, harga belinya berapa? 250.000. Kita kurangi dengan harga jualnya 200.000. Maka si Dito mengalami kerugian sebesar 50.000. Jika ia, berapakah besar keuntungan atau kerugian Dito? Dia mengalami kerugian sebesar 50.000. Kalau menulis uang pada saat tidak dalam penghitungan selalu menggunakan Rp, uangnya berapa, terus selalu koma 00 ya. Nah, kemudian bagaimana agar Dito tidak rugi jika ia mengalami kerugian? Solusinya agar si Dito tidak rugi itu adalah Dito harus menjual minimal sama dengan harga belinya. Oke, lanjut contoh soal yang kedua untuk lebih memahaminya. Oke, soalnya adalah Pak Mardi seorang pedagang apel musiman. Ia akan berdagang ketika harga barang yang akan dibelinya murah, namanya juga musiman. Pada saat panen besar buah apel, Pak Mardi membeli 5 keranjang apel dengan harga keseluruhan 125.000. Tiap keranjangnya ini berisi 10 kg buah. Biaya transportasi yang dikeluarkan Pak Mardi adalah 25.000. Agar penjualan buah apel tidak rugi, Pak Mardi akan menetapkan harga jual untuk 1 kg apel, tetapi ia kesulitan menetapkannya. Namun anaknya mengusulkan jika dijual 1 kg apel itu dengan harga 2.750. Pertanyaannya, bagaimana kondisi penjualan buahnya? Apakah Pak Mardi mengalami kerugian ataukah keuntungan? Diketahui 5 keranjang apel dengan harga 125. Berarti 5 keranjang. Harganya 125.000. Kemudian tiap keranjang berisi 10 kg. 1 keranjang sama dengan 10 kg. Biaya transportnya adalah 25.000. Di sini si anak Pak Mardi ingin atau menyarankan untuk dijualnya 1 kilonya dijual dengan harga 2.750. Ditanyakan apakah Pak Mardi mengalami keuntungan ataukah kerugian, ya kan? Oke, kita telaah dari awal. Pak Mardi itu kan belanja 5 keranjang seharga 125.000 dan dia juga mengeluarkan biaya transport sebesar 25.000, sehingga modal awal atau harga beli awal yang dikeluarkan oleh Pak Mardi adalah 125.000 ditambah dengan transportnya 25.000. Berarti total modal awalnya Pak Mardi adalah 150.000. Kemudian harga per keranjang itu adalah 150.000, kita bagi 5 untuk mendapatkan nilai per keranjangnya. Maka setiap keranjangnya itu harga 30.000.
Nah, ini kan harga per keranjangnya. Berarti harga per kilonya berapa? Karena setiap keranjang itu isinya 10 kilo, maka kita bisa mencari harga per kilogramnya itu adalah 30.000 kita bagi dengan 10 kilo. Berarti setiap kilonya buah apel itu harganya 3.000 rupiah. Nah, di sini bagaimanakah kondisi penjualan buahnya? Intinya, kalau Pak Mardi menghendaki agar dia mengalami keuntungan atau minimal tidak rugi, maka seharusnya setiap kilo per kilonya Pak Mardi harus menjual buah apelnya seharga 3.000 rupiah, ya kan, agar tidak rugi. Namun pada soal ini si anak mengusulkan untuk menjual 1 kg apel dengan harga 2.750. Berarti kondisi yang dialami Pak Mardi itu apa? Ya, tentu Pak Mardi akan mengalami kerugian, mengalami rugi, ya kan? Nah, bagaimana agar tidak rugi? Agar tidak rugi, maka Pak Mardi harus menjual 1 kg apel sebesar 3.000 rupiah, begitu ya. Sampai sini paham ya? Sangat mudah. Oke, kita lanjut contoh soal yang keempat. Kalau tadi kita sudah tahu konsep harga jual, harga beli, untung dan rugi. Di contoh soal keempat ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan persentase untung atau rugi. Perhatikan contohnya ya. Oke, kakek membeli sebuah sepeda seharga 800.000. Berapa bulan kemudian ia menjualnya seharga 700.000. Mungkin kakek pada saat itu butuh uang kali ya, sehingga dijual murah. Pertanyaannya, apakah kakek mengalami keuntungan ataukah kerugian? Nah, hitunglah persentase untung atau ruginya. Oke, berarti kita punya harga belinya adalah 800.000. Beberapa bulan kemudian ia menjualnya seharga 700.000. Berarti kita punya harga jualnya adalah 700.000. Oke, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah apakah kakek mengalami untung atau rugi? Ya kan? Jika sudah tahu kakek mengalami untung atau rugi, berapakah persentase untung atau persentase rugi yang dialami kakek? Oke, sekarang kita bahas satu per satu. Perhatikan kondisinya dulu ya. Ternyata dari soal ini kondisinya harga beli itu lebih besar dari harga jual, sehingga maka tentu kita akan mengalami apa? Kerugian, rugi. Sehingga jawabannya apakah kakek mengalami keuntungan ataukah kerugian? Ya, kakek mengalami kerugian. Nih. Kemudian, berapakah persentase ruginya? Karena maka untuk mencari persentase rugi adalah kita harus tahu berapa kerugiannya, kita bagi dengan harga belinya dan kita kali dengan 100%. Dari sini nanti kita bisa mencari persentase kerugian yang dialami kakek. Ya, berarti persen rugi itu berarti di sini kita tulis 100.000, kita bagi dengan harga belinya si kakek itu 800.000. Kemudian kita kalikan 100%, ya kan? Kita coret saja yang bisa dicoret. Nah, ini 100 dibagi 8 berapa? 12,5%. Sehingga si kakek mengalami besar kerugian sebesar 12,5%. Sampai sini paham? Oke anak-anak, itu adalah sedikit ulasan tentang materi konsep harga jual, harga beli, untung dan rugi yang kalian hari ini pelajari. Nah, untuk memperdalam dan untuk memperingat apa yang kalian pelajari hari ini, sekarang seperti biasa kerjakan latihan soal berikut ya. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Maka untuk
mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kalian anak-anak hebat. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan maksimal H-1 sebelum les berikutnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.